Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan eh, sharing mengenai bagaimana pengaktifan dosen mendaftar di SPADA dan juga mengisi RPS ya. Jadi pentingnya sebagai dosen karena ini sudah format nasional. Jadi dosen yang menggunakan LMS terkait dengan Moodle yang sudah berintegrasi ya dengan SPADA itu akan dapat mendaftarkan dan mengisi RPS yang tujuannya nanti eh, mata kuliah yang diajarkan oleh dosen tersebut dapat diakses secara nasional dan juga oleh tentunya siswanya sendiri. Baik, kita coba ini sebagai tutorial dasar bagaimana mendaftar dan isi RPS. Di sini isi RPS-nya simulasinya bahwa RPS sudah terisi. Nanti teknis masalah pengisian RPS di SPADA itu akan kita berikan tutorial lebih detail secara terpisah. Nah, di sini RPS-nya sudah terisi ya, bagaimana mengeceknya saja. Oke, rekan-rekan sekalian, kita coba. Yang pertama adalah tentunya buka di browser kita masing-masing ya, kayak Mozilla atau Firefox atau yang lainnya, silakan diketikkan https pada .kemendikbud.go.id ya, kemudian di enter. Nah, ini halaman pertama dari tampilan dari pada. Kemudian berikutnya adalah kita akan coba pada menu bar pilihan. Ini nanti ada register ya, ada register. Ya, nanti diklik di sini register ya untuk mendaftarkan dosen tersebut. Nah, biasanya ini sudah terdaftar, registrasi kita otomatis karena kita sudah mempunyai NIK ya, NIDN ya, mempunyai NIDN secara nasional di feeder misalnya. Nah, registrasi SPADA ini silakan nanti diisi item-item yang diinginkan di dalam registrasi SPADA ini. Untuk first name ya, nama awalnya, nama depan, kemudian last name, kemudian pekerjaan, occupation, kemudian nanti ada NIDN. Nah, ini NIDN yang sudah tentunya bagi dosen yang sudah terdaftar. Kalau dosen yang belum terdaftar tidak bisa masuk SPADA ya, tidak mempunyai NIDN. Kemudian email disarankan juga email yang sudah terhubung dengan layanan di perguruan tinggi masing-masing ya, di LMS masing-masing yang mempunyai email yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi ya, berdasarkan perguruan tinggi masing-masing. Kemudian masukkan dengan nomor telepon, kemudian universitas atau institusi ya, dipilih, kemudian departemennya ini prodi atau program studi ya. Bapak Ibu sekalian sebagai dosen di home base-nya ya, home base-nya dosen di prodi apa. Kemudian selesai itu kita klik register. Jadi di sini ada catatan agar akun SPADA Indonesia yang terhubung itu dengan layanan perguruan tinggi Anda sebaiknya digunakan email yang sama. Jadi email yang dimasukkan di sini dengan di SPADA itu sudah terdaftar di perguruan tinggi masing-masing. Yang keempat, untuk kita login ke SPADA. Tadi sudah terdaftar, kita coba login SPADA-nya. Ya,
sini ada pilihan untuk menginputkan ya, tadi email ya, kemudian ada password ya, password sudah ditetapkan, kemudian kita klik login ya. Nah, kalau sudah terdaftar nanti biasanya di menu sebelah kanan itu ada akun, ada gambar kita, ada foto, yang lain-lain ya. Tampilan untuk settingnya, silakan nanti dirubah sendiri settingnya. Kemudian ini tampilan menu home untuk user login ya, di Spadanya. Nah, ini rekan-rekan sekalian, kalau sudah terdaftar di Spada, ini menu yang ditampilkan di user ya. Kita sebagai user terdaftar di Spada. Selanjutnya di menu Spada kita harus dapat mengenal gitu ya, di bar, menu bar ini ada home, ada mata kuliah, ada course, ada hibah Spada, dan workshop atau bimbingan teknisnya. Nah, untuk mata kuliah itu ada detail, ada semester ganjil, gasal di sini, dan semester genap, kemudian review ajuan mata kuliah, kemudian RPS mata kuliah, dan kompetensi karya inovasi video. Jadi kalau kita sudah mengupload videonya ya. Kemudian di course ya, ini ada all course, kemudian menu teacher, kemudian student, dan synchronous class ya. Kemudian untuk hibah Spada menunya ya, ada program hibah Spada dan usulan lanjutan. Jadi kalau kita ingin mengikuti hibah Spada. Untuk workshop ya, di workshop atau bimbingan teknis ya, ini ada sertifikat bimbingan atau webinar, kemudian bimbingan atau workshop Spada. Kebetulan saya sudah pernah mengikuti. Nanti kalau misalkan Anda yang sudah mengikuti di sini, sertifikatnya di sini bisa diupload ya, atau dilihat gitu. Kalau kita mengikuti sertifikat sebelumnya yang terkait dengan Spada, di sini sudah bisa diupload. Kemudian untuk menu ini sama ya, tampilan stylenya saja. Kalau kita klik yang ini ya, tulisan Spada ini ya, dia tampilan sebelah kiri ya, menunya untuk pada home, mata kuliah, course, dan sebagainya sama ya, tampilannya seperti yang di atas ini yang bar, ini sebelah kiri tampilan untuk Spada. Oke, teman-teman sekalian, berikutnya untuk mata kuliah yang ganjil misalkan ya, kalau kita ingin melihat ya di semester ganjil atau gasal ya. Nah, di sini ada mata kuliah yang sudah pernah kita ampu. Nah, nama mata kuliah ini tentunya sudah disesuaikan dengan di feeder ya, masing-masing di perguruan tinggi ya, sudah didaftarkan gitu ya. Di Spada. Jadi Spada nanti kita bisa refresh pada data PDDikti di sini ya. Nah, kalau di sini ada untuk buat course, kalau ada course baru atau tambahan. Tapi mata kuliah atau course yang dipilih ini sudah terdaftar di perguruan tinggi masing-masing yang didaftarkan di PDDikti-nya. Ya. Itu. Nah, ini bisa di-refresh kalau misalkan ada hal yang perlu ini ditampilkan lagi. Selanjutnya yang 9, kita coba ini yang penting ya, dari terkait dengan pengisian data yang di Spada. Jadi rekan-rekan sekalian, idealnya kalau dosen mengajar itu pertama kali yang diisi adalah RPS ya, mata kuliah. Nah, ini simulasi bahwa RPS sudah terisi oleh saya untuk mata kuliah desain grafis dan multimedia yang merah ya. Jadi bagaimana nanti teknis mengisinya dan seterusnya kita akan coba bahas di sesi berikutnya. Nah, sesi ini kita seolah-olah sudah mengisi ya, mengisi RPS tersebut ya. Nah, kita edit di RPS ya, nanti RPS mata kuliah, kemudian kita edit di sini, kita cek
Nah, ini dicontohkan ya, RPS yang sudah terisi sesuai format SPADA adalah mata kuliah desain grafis dan multimedia dengan bobot SKS 2 SKS, berarti 16 kali pertemuan dari pertemuan 1 sampai 16, termasuk di dalamnya adalah UTS dan UAS ya. Nah, ini tampilan yang ada di SPADA yang sudah diisi. Jadi kalau kita sudah mengisi item-itemnya termasuk otorisasi, ya, kemudian nanti ada deskripsi mata kuliah, ya, kemudian ada sumber belajar mata kuliah, kemudian ada TPL, capaian pembelajaran, ya, prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, kemudian capaian CPMK, ya, capaian mata kuliahnya. Nah, ada pertemuan sesi 1 sampai dengan sesi selanjutnya itu diisi per pertemuan ya. Jadi dilengkapi dulu semua ini, data ini ya. Dari otorisasi, kemudian deskripsi, sumber belajar, PPL, semuanya lengkap di RPS, terisi ya, di slot yang sudah disiapkan di SPADA ini, RPS-nya. Kemudian nanti sudah terisi semua baru disimpan gitu ya. Jadi setiap di enter itu akan tersimpan. Ini itu teknisnya seperti ini. Kita cek untuk melihat bahwa data tadi yang sudah kita isikan ya, disimulasikan, bagaimana isinya kita akan lihat. Nah, ini ya, untuk otorisasi kode mata kuliah ya, kode mata kuliah yang sudah sesuai dengan yang dimasukkan di video dikti. Jadi kita tinggal milih kodenya, kemudian jumlah SKS dan juga semester. Kemudian untuk nama pengembang RPS ini yang PJ atau penanggung jawab atau peer group-nya ya, yang membuat RPS tersebut ya, dengan koordinator mata kuliahnya. Jadi ini pengembangnya, ini koordinator yang kebetulan sama. Kemudian nama kaprodinya, ya, dimasukkan nama kaprodinya ya, tanpa gelar ya, nama saja. Kemudian tanggal penyusunan. Ini tanggal penyusunan pada saat kita menyusun RPS, tentunya otomatis nanti tanggal itu akan tersimpan. Oke, berikutnya untuk deskripsi mata kuliah. Untuk deskripsi mata kuliah itu sesuai dengan RPS yang kita ketikkan tadi, yang kita masukkan di sini gitu ya. Mata kuliah ini membahas tentang bla 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 dan seterusnya. Jadi item deskripsi mata kuliah ini akan ditampilkan di sini. Jadi kalau mau diedit nanti bisa diklik. Oke, kita lanjutkan untuk sumber belajar mata kuliah. Nah, untuk sumber belajar mata kuliah ini referensi ya, maksudnya referensi atau acuan, bisa berbentuk buku ya, buku atau jurnal gitu ya, yang kita gunakan di dalam menyusun RPS ya. Tentunya dengan referensi yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing dengan acuan yang sudah ditetapkan oleh Dikti. Jadi ini juga bisa berubah ya tahunnya, nanti biasa apakah 5 tahun ke belakang atau 3 tahun ya, ini bisa setiap semester bisa diganti ya, sesuai dengan perkembangan tentunya. Jadi di sini tuliskan sumber belajar mata kuliah lalu enter. Jadi kalau ingin menambahkan, atau yang merah ini kalau ingin dihapus diklik diganti. Ini itu untuk yang sumber belajar mata kuliah. Selanjutnya kita masuk ke capaian mata kuliah. PPL ya. Prodi yang dibebankan pada mata kuliah tersebut ya, desain grafis multimedia di sini contohnya. Nah, di CPL prodi yang dibebankan ini ada 4 ya, kriteria komponen. Yang pertama sikap. Nah, di sini ada menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri.
Ya, ini sikapnya untuk siswa tentunya. Kemudian untuk keterampilan umum yang didapatkan adalah mampu menerapkan pemikiran logis dan seterusnya. Jadi untuk PPL terkait dengan keterampilan umum siswa. Ya. Kemudian selanjutnya untuk keterampilan khusus, nah, apa yang diinginkan adalah keterampilan khusus mampu menggunakan aplikasi ya, mata kuliah ini untuk diaplikasikan membuat produk yang didesain serta dikembang objek yang untuk dikembangkan. Ini keterampilan khusus. Ini contohnya. Kemudian yang terakhir untuk CPL Prodi adalah pengetahuan. Nah, capaian pengetahuan di sini yang diinginkan adalah mampu menjelaskan prinsip dasar dalam pengembangan desain grafis dan multimedia. Ini untuk CPL Prodi. Ya. Jadi kita bisa ngecek capaian apa yang diisi di dalam RPS tersebut. Selanjutnya, capaian mata kuliah. Untuk capaian mata kuliah CPMK ini ada beberapa poin. Di sini ada 2. Yang pertama adalah mampu memahami dasar-dasar desain grafis, komputer grafis dan multimedia. Nah, kalau apabila ada sub dari capaian mata kuliah ini bisa ditambahkan di sini. Karena sebagai contoh itu bisa dikembangkan. Yang kedua, mampu mengaplikasikan dalam pembuatan berbagai aplikasi desain grafis dan menggunakan berbagai software komputer grafis. Jadi di sini tidak hanya satu aplikasi atau satu software saja ya, yang digunakan. Jadi bisa mahasiswa bisa mengembangkan dirinya dengan berbagai macam aplikasi. Walaupun satu acuan, karena di mata kuliah ini mungkin dengan berbagai sumber aplikasi ya, karena terkait dengan grafis dan multimedia. Jadi tool atau aplikasi yang digunakan tidak hanya satu. Ini memungkinkan saja. Nah, kalau apabila ada capaian mata kuliah subnya bisa ditambahkan di sini. Nah, jadi bisa ditulis dan di enter sebagai simbol untuk menyimpan. Jadi nggak ada tombol save di sini. Oke, selanjutnya. Nah, untuk pertemuan pertama, contohkan untuk semua pertemuan sama ya isinya nanti. Dari pertemuan kedua sampai 16. Di sini disimulasikan hanya untuk pertemuan pertama. Isinya adalah di pertemuan pertama, di sini ada pertemuan ke-1 menggunakan pembelajaran daring. Nah, rekan-rekan sekalian bisa memilih ada 4 model di sini, apakah sinkronus, asinkronus, sinkronus plus 3 ya, sinkronus, asinkronus, dan gabungan keduanya, sinkronus dan asinkronus. Jadi bisa saja pada kondisi saat itu mengajar, kondisinya memungkinkan untuk sinkronus atau asinkronus atau gabungan keduanya. Selanjutnya di sini waktu ya, waktu kemampuan akhir tahapan belajar ya adalah kemampuan untuk menjelaskan dan mengimplementasikan aspek desain grafis dalam komunikasi. Ini sub CPMK-nya. Jadi kalau ada 2 atau 3 silakan nanti ditambahkan sesuai dengan kondisi masing-masing mata kuliah. Kemudian di sini ada indikator penilaian. Ya, indikator penilaian adalah bagaimana misalnya mengenai tentang dasar-dasar desain grafis yang didapatkan oleh siswa itu nanti bisa dipertanyakan atau diimplementasikan. Metode pembelajaran adapun ceramah dan praktik ya, penggunaan aplikasi. Nah, ini tergantung dari masing-masing penyampaian dosen dalam pembelajaran, ceramah atau diskusi atau yang lain silakan. Ini contoh saja bagaimana pengembangan di dalam metode di dalam kelas ya, atau daring atau luring juga bisa ya diterapkan metode.
Ya, silakan nanti diisikan. Kemudian selanjutnya untuk materi pembelajaran, ya, tadi sudah di sini akan kelihatan ya, di pertemuan satu ini menggunakan satu acuan gitu. Tadi kan banyak ya keseluruhan, kalau ini materi yang diacu mungkin satu atau dua buku saja sumbernya ya, sumber untuk materi pembelajaran. Selanjutnya ya, jadi RPS yang sudah terisi ya, estimasi waktu ya, total estimasi waktu dalam kuliah tersebut di sini diestimasikan 90 menit. Jadi per SKS 45 menit. Jadi totalnya 90 karena 2 SKS tadi ya. Kemudian kriteria penilaian. Nah, ini ya, mampu menjelaskan dasar-dasar desain grafis. Nanti mungkin ada pertanyaan, kuis atau tanya jawab gitu ya mengenai hal penilaian ini. Selanjutnya bentuk atau model penilaian ya. Jadi bisa saja ini penilaiannya tergantung dari aktivitas dari pilihan menu di sini. Di sini aktivitasnya partisipatif mahasiswa ya terhadap pertanyaan atau ada yang bertanya atau ditanya gitu. Jadi kalau dosen bisa bertanya atau mahasiswanya yang bertanya. Jadi aktivitasnya yang diperhatikan di sini. Bentuk untuk model sebagai penilaian. Adapun bobot penilaian di sini 20% poin tersebut diberikan. Nah, jadi tergantung dari bobot atau seberapa besar bobot yang diberikan untuk penilaian tersebut ya. Mungkin penilaian tambahan ya. Dan itu dari pertemuan pertama ini detailnya ya, kriteria atau isian indikator termasuk estimasi waktu dan seterusnya. Oke, selanjutnya, nah di sini rekan-rekan dapat mencetak ya, format RPS tadi ya, dicetak atau disimpan ya. Saya coba disimpan belum dicetak gitu ya. Jadi open as PDF, jadi formatnya PDF. Jadi kalau sudah dicetak, disimpan, ini jadi standar ya. Nah, standar yang disimpan ini jadi standar nasional tentunya karena sudah melalui format dikti. Gitu ya. Kita coba yang open PDF. Nah, ini formatnya. Jadi nggak usah logo sudah disiapkan karena kita sudah terintegrasi gitu ya. Hanya saja mungkin nanti ada beberapa yang perlu dilegalisasi seperti keterangan-keterangan yang belum detail nanti bisa dipelajari, dicoba ya. Karena di sini ada ketua prodi yang mungkin legalitasnya setelah dicetak, di print, kemudian ada tanda tangan gitu ya. Itu teknisnya. Ya. Tapi secara menyeluruh bahwa format ya, yang kita isi tadi, ya, tadi detailnya nanti muncul seperti ini otomatis. Ya. Jadi halaman RPS-nya itu sudah standarnya baku sama. Nah, di sini dicontohkan ya, ada isian-isiannya, formatnya, termasuk tadi catatan. Di sini ada poin 1 sampai 12 adalah capaian pelajaran, ya, PPL, ya. Kemudian dibebankan pada mata kuliah, kemudian CPMK-nya, kemudian sub CPMK, kemudian ada indikator penilaian, kriteria penilaian, bentuk penilaian, ya, tes dan non-tes gitu ya. Kemudian bentuk pembelajaran seperti apa, kemudian baik poin 9 metode pembelajaran, dan 10 materi pembelajaran ya. Ini ada detailnya yang sudah kita isi. Kemudian nanti 11 adalah bobot penilaian. Ya. Jadi bobot ini penjelasannya persentase penilaian terhadap tiap capaian CPMK yang besar proporsionalnya dengan tingkat kesulitan pencapaian sub CPMK tersebut. Yang dimana nanti totalnya bobot tersebut jadi 100%. Dan itu ya. Jadi kemudian yang ke-12 yang terakhir adalah tatap muka, ya. Kemudian ada penugasan terstruktur dan belajar mandiri BM. Nah ini inisial atau simbol-simbol ya.
PM itu tatap muka, PT itu penugasan terstruktur, kemudian ada PM belajar mandiri, keterangannya bisa dicantumkan di dalam catatan, di dalam tabel TPS-nya nanti. Mungkin itu. Terima kasih untuk sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.